Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman yang saya muliakan, sebagaimana dalam bahasa lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain, dalam bahasa Urdu juga ada yang namanya kata ganti. Kata ganti, kalau dalam bahasa Indonesia, kata ganti untuk orang pertama kan saya, aku. Kata ganti orang kedua, kamu, kalian. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Dalam bahasa Urdu juga sama. Ya. Namun ada beberapa perbedaan nantinya. Dalam bahasa Urdu, selain kata ganti yang memiliki satu makna, ada beberapa kata ganti yang memiliki dua makna. Ya. Jadi nanti ada yang kata gantinya sama, tapi maknanya berbeda. Nah, untuk menentukan makna yang dikehendaki di antara kedua makna tersebut, maka dilihat bentuk kalimatnya. Bentuk kalimatnya bagaimana? Nanti akan menentukan maknanya. Macam-macam kata ganti. 1. Untuk orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Kalau dalam bahasa Arab, mutakalim. Mutakalim. Bila tunggal atau satu orang, maka menggunakan me. Me yang artinya saya, aku. Jadi kalau untuk mengatakan saya atau aku, maka menggunakan me. Contohnya, me syagidhu. Me syagidhu. Saya santri atau saya murid. Me itu saya, syagid santri atau murid. Itu kalau tunggal. Mutakalim wahdah. Sedangkan bila jamak, banyak orang yang mengatakan, maka menggunakan ham. Ham yang artinya kami atau kita. Ham. Contohnya adalah ham syagird he. Ham syagird he. Kami atau kita, santri atau murid. Kalau dalam bahasa Arab nahnu. Kalau bahasa Inggris we. Itu jamak mutakalim ma'al ghair. Ham, kami atau kita, syagird he, adalah santri atau murid. Terus untuk orang kedua, mukhatab, yang diajak bicara. Kalau orang pertama yang berbicara, orang kedua yang diajak bicara atau mukhatab. Bila tunggal, maka menggunakan tu. Tu. Ini artinya adalah kamu untuk orang yang lebih rendah. Rendah umurnya, rendah derajatnya. Macam-macam. Pokoknya yang lebih rendah, maka menggunakan tu. Atau bisa juga menggunakan tum, yang artinya juga kamu.
tapi ini dipakai untuk orang yang sederajat. Misalkan yang kita ajak bicara adalah orang yang sederajat, umurnya dan sebagainya, maka menggunakan tum. Kalau tu tadi yang kita ajak bicara orang yang lebih rendah, kalau tum ini orang yang kita ajak bicara adalah orang yang sederajat. Atau bisa juga menggunakan ab. Ab ini artinya adalah Anda, ya, untuk orang yang lebih tinggi. Atau juga bisa digunakan untuk memuliakan orang yang kita ajak bicara, menggunakan ab, ya. Kemudian contohnya yang tu, contohnya adalah tu bacahi, tu bacahi, kamu anak kecil. Di sini menggunakan tu. Kenapa? Karena disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara itu orang yang lebih rendah dari umur kita. Terus yang kedua, tum tajirhu, tum tajirhu, kamu pedagang. Tum kamu, tajir pedagang. Nah di sini menggunakan tum, ya, karena ya mungkin bisa saja seumuran, ya, sederajat, maka menggunakan tum. Terus contoh yang ketiga adalah ab ustadz he, ab ustadz he, Anda ustadz, ya, Anda ustadz. Di sini menggunakan ab dikarenakan orang yang kita ajak bicara adalah orang yang lebih tinggi derajatnya, atau kita mau berkehendak untuk memuliakan dia, maka menggunakan ab. Ab ustadz he, Anda ustadz. Nah, sama seperti dalam bahasa Jawa. Kalau yang paling rendah ya kowe, kowe. Kalau yang sederajat ya sampeyan, yang lebih tinggi jenengan. Sama-sama untuk orang kedua, tapi karena beda derajatnya, beda kata yang digunakan. Kowe, sampeyan, jenengan. Sama dalam bahasa Urdu, tu, tum, ab, ya. Ini untuk orang kedua yang tunggal, satu orang yang diajak bicara. Sedangkan bila jamak, ya, yang diajak bicara ini banyak orang, maka menggunakan tum yang artinya kalian, atau bisa juga menggunakan ab yang artinya juga kalian. Nah di sini tadi kan sudah disebutkan bahwasanya tum dan ab itu digunakan untuk orang tunggal yang kita ajak bicara. Namun ternyata di sini maknanya tum itu dan ab ini bisa punya dua makna. Makna pertama itu maknanya kamu, satu orang yang diajak bicara, dan juga bisa bermakna kalian, banyak orang yang diajak bicara, jamak. Ab juga sama. Ab bisa bermakna satu orang yang diajak bicara, yang dia lebih tinggi derajatnya. Bisa juga bermakna kalian, banyak orang yang diajak bicara. Ini tadi maksudnya. Maksud kata ganti dalam bahasa Urdu bisa punya dua makna. Ada beberapa kata yang punya dua makna. Di sini contohnya tum mehman he, tum mehman he, kalian para tamu, ya. Tum kalian, mehman para tamu, ya, tamu, ya. Terus contoh yang ab asatizahi,
asatizahi, kalian para ustadz, ya, kalian para ustadz. Nah, di sini contoh tum dan ab ketika digunakan untuk orang kedua yang jamak, yaitu kalian. Terus kata ganti orang yang ketiga. Bila tunggal maka menggunakan wu yang artinya dia. Kalau tunggal menggunakan wu. Orang ketiga adalah orang yang kita bicarakan, orang yang dibicarakan. Orang pertama orang yang berbicara, orang kedua orang yang diajak berbicara, orang ketiga orang yang dibicarakan. Bila tunggal maka menggunakan wu yang artinya dia, ya, atau bisa juga menggunakan ab yang artinya beliau untuk orang yang dimuliakan. Contohnya wu lerkahi, wu lerkahi, dia anak lelaki. Wu dia, lerka anak lelaki. Ini, ya, contoh yang wu satu orang. Terus ab sallallahu alaihi wasallam, ab sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk ab ini bahkan dia punya 3 makna. Yang pertama adalah untuk yang diajak bicara satu orang yang diajak bicara yang lebih tinggi derajatnya dari kita menggunakan ab. Ab juga bisa digunakan untuk jamak, orang yang kita ajak bicara adalah banyak orang yang artinya kalian. Ab juga bisa untuk orang ketiga, satu orang yang kita bicarakan, yang kita muliakan, beliau. Jadi ab ini bisa punya 3 makna. Bisa maknanya Anda, bisa maknanya kalian, bisa maknanya beliau. Itu orang ketiga yang tunggal. Bisa menggunakan wu, bisa menggunakan ab. Sekarang bila jamak, orang yang ketiga yang kita bicarakan adalah jamak, banyak orang. Itu juga menggunakan wu, ya, menggunakan wu, tapi artinya adalah mereka, ya, artinya adalah mereka. Contoh wu tolabahi, wu tolabahi, mereka para santri. Wu mereka, tolabah para santri, ya. Untuk orang ketiga yang jamak, yang banyak, maka menggunakan wu. Berarti di sini wu bisa punya 2 makna. Maknanya bisa dia, maknanya juga bisa mereka. Tergantung dari kalimatnya. Wu ini di situ apakah artinya dia ataukah artinya mereka. Inilah untuk pelajaran hari ini mengenai kata ganti. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.